Perkenalkan, nama saya Mobel Putri Kasih dari absen 4. Halo semuanya, nama saya Bunga Askia Ramadhani, absen 12. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Zara dari absen 20. Perkenalkan, nama aku Rahman Afriza Rahmat, absen 27. Halo semuanya, perkenalkan saya Silvana Mutia Syarifah dari absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Pedagang muslim dari berbagai daerah seperti Gujarat, India, Timur dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia melalui membawa ajaran Islam. Selain jalur perdagangan, Islam juga masuk ke Indonesia melalui jalur pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Banyak pedagang muslim yang tinggal dan menetap serta membangun perkampungan muslim di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Selanjutnya ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Cina, teori Arab, dan teori Persia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua ada teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang disebut sebagai negara Iran. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Yang ketiga, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti tahun 618 sampai 905 Masehi. Keempat, ada teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Selanjutnya adalah masa perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu saat umat Islam mulai membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi dan Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Masa perkembangan agama Islam ini semakin meluas dikarenakan banyaknya raja-raja Hindu yang mulai memeluk Islam. Hal ini menjadi terbentuknya kesultanan di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Ada 10 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu 9 Wali Songo dan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahan. Jadi yang pertama ada Sultan Kudus. Ia menggunakan sapi untuk
untuk menarik perhatian masyarakat. Ia mengikat sapi di depan halaman masjid. Yang kedua ada Sultan Kalijaga. Ia berdakwah dengan tebang suluk dan wayang kulit. Dan yang ketiga ada Sultan Gunung Jati. Ia menggunakan akulturasi untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim lahir pada awal abad 14 di Kilsan, Iran. Sunan Gresik mendirikan sebuah pesantren di Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima, ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Said lahir pada tahun 1551 di Kecamatan Dawe. Sunan Muria menggunakan kesenian dan tradisi kebudayaan Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Yang keenam, Sunan Ampel. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Jawa. Selain melakukan dakwah secara langsung, Sunan Ampel juga melakukan dakwah melalui ikatan-ikatan kekerabatan lewat jalur pernikahan dengan keluarga para raja dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketujuh, ada Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syair Islam. Di Jawa pada abad ke-14 Masehi, Sunan Bonang juga dikenal seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Yang kedelapan ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan seni tradisional Jawa, yaitu dengan menggunakan lagu permainan anak seperti Ilir-Ilir, Jelungan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak Suong. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari ke-9 Sunan Wali Songo. Nama kecil beliau adalah Raden Hashim. Beliau berdakwah dengan media seni berupa suluk dan tembang pangkur. Yang terakhir ada Sultan Auladin Riyayat Shah Al-Qahar. Sultan Auladin berasal dari Banda Aceh. Sultan Auladin menantangkan ulama-ulama dari India dan Persia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ia juga mengirim para penceramah ke pedalaman Sumatera dan mendirikan pusat Islam di Ulakan. Saya akan menjelaskan kedaulatan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Ampel. Ketaatannya dalam beribadah, menjauhi apa yang dilarangnya, dan kepeduliannya terhadap pendidikan. Yang kedua ada Sunan Bonang. Cara berdakwah yang bijak, Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Yang ketiga Sunan Giri, rela berkorban, suka berbagi ilmu dan dakwah, dan menjaga perdamaian. Yang keempat ada Sunan Derajat, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, serta menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, serta gotong royong. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati, kedisiplinan, kearifan dan kebijakan, kesopanan dan tata krama. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga, sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, dan kerja keras. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, gagah berani, utamanya dalam menegakkan kebenaran. Yang kedelapan ada Sunan Gresik, toleransi, saling menghargai, dan kasih sayang kepada sesama. Yang kesembilan ada Sunan Muria, memiliki kepribadian atau sifat suka menolong, tekun ibadah, dan jujur. Yang ke-10 Sultan Auladin, keterbukaan kepada pedagang asing dan menjalin hubungan baik dengan Sultanan Turki Utsman. Berikutnya, saya akan menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7 hingga ke abad 11. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini masuk ke Indonesia pada abad ke-11 hingga ke abad 13 Masehi. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabadikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Yang kelima, melalui jalur politik. Penyebaran Islam di
di Nusantara juga dilakukan melalui jalur pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran wali songo. Selanjutnya ada hadis dan dalil tentang berdakwah. Hadisnya, orang yang menyampaikan dakwah Islam sama halnya seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah dalil yang ada pada Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Berikut ini adalah beberapa website yang kami cari untuk menyusun daftar pustaka. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang terakhir. Daftar pustaka ini kami susun untuk mempermudah kita mencari informasi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Samping bawah. Enggak nih, gue bener di atas di bawah deh gitu. Samping. Tuh di bawah tuh bisa nggak? Gaya Manda dulu. Yes. Selanjutnya ada hadis dan dalil tentang berdakwah. Hadisnya, orang yang Mana katanya sekali man.